Nah, jalur yang harus kita tempuh, katanya Ghazali, untuk menuju puasa ranking tertinggi, khawasul khawas, ada 5. Yang pertama yang harus diperhatikan khusus, mata. Jangan menatap segala yang jelek, tercela, dan dimakruhkan. Makruh saja ya, belum haram. Yang menghalangi orang ingat pada Allah. Makruh itu berarti sebenarnya boleh, cuma lebih baik jangan. Itu yang kita jaga pertama. Itu untuk menuju puasa khawasul khawas. Jagalah mata kita untuk tidak lihat yang jelek-jelek, yang tidak pantas, yang tidak ada gunanya. Bahkan yang makruh juga jangan. Makruh itu sebenarnya boleh kita lihat, tidak masalah, cuma mbok sebaiknya jangan. Ya, yang makruh itu mungkin segala yang bisa membuat kita lupa pada Allah. Misalnya, kamu main game, kebetulan HP-mu ada game baru. Yang ini bikin kamu lupa. Terus, wah lumayan level 1, level 2 lumayan. Atau kamu lihat serial, wah mumpung puasa Pak, kan enggak apa-apa tuh Pak, lihat TV, mumpung saya punya serialnya Naruto lengkap ini Pak. Itu kan boleh, cuma sebaiknya jangan wong kita sedang puasa. Kita jaga mata yang pertama. Nyari yang lebih manfaat. Ya kalau nggak ngaji ya baca buku lah yang sekiranya bermanfaat. Atau kalau lihat TV, lihat yang bermanfaat, yang ada hikmah dan ilmunya. Lu lihat film apa aja kan ada hikmahnya Pak. Ya kamu ngerti sendirilah mana yang boleh kamu lihat, mana yang jangan kamu lihat. Oke, terus yang kedua setelah mata, tolong perhatikan lidah. Lidah hari ini tidak selalu omongan yang ada kata-katanya. Omongan dalam bentuk tulisan juga tergolong lidah. Hari ini banyak sekali orang yang tidak bisa menjaga lidahnya dari mencaci maki dan menyakiti orang lain. Coba kamu lihat komentar-komentar di berita-berita politik itu, hampir semuanya isinya menjelek-jelekkan. Itu sama dengan tidak bisa menjaga lidah. Hati-hati. Dan juga menjaga telinga dari mendengar yang makruh. Makruh aja tidak boleh, apalagi yang haram. Ya mendengar yang tidak boleh itu kan misalnya mendengar desahan yang harusnya nggak kamu dengar. Contohnya ngono. Jadi tidaklah mendengar orang gosip, menjelek-jelekkan temannya, itu juga mbok jangan. Wong lagi puasa. Wong ndak puasa aja kamu dilarang, apalagi lagi puasa. Jadi jagalah telinga, jagalah lidah, dan juga anggota badan yang lain dari segala dosa. Kemudian yang keempat, tidak membanyakkan makan belaka. Intinya gini, waktu puasa itu kan puasa itu kita disuruh tirakat, mengurangi makan, mengurangi minum. Tapi yang terjadi sering sebaliknya. Yang ada di pikiran kita kebanyakan makan dan minum. Sahur apa, buka apa, menunya apa, warung sana sama warung sini enak mana, warung sana buka ndak ya waktu sahur. Jadi malah lebih banyak mikir makannya. Padahal puasa itu kita disuruh mengurangi makan, tapi isi pikiran kita selalu tentang makanan. Itu yang kebalik katanya Ghazali. Mbok wis ndak usah dipikir kayak biasanya aja. Biasanya makan di mana sih? Ya di situ aja. Biasanya minum apa? Ya itu yang diminum. Biar nggak usah banyak mikir. Nanti kurus Pak. Malah susah lagi mikir.
Loh ya ndak apa-apa toh kurus, wong selama ini banyak yang diet. Lah saya sudah kurus ya Pak. Kurus karena puasa itu mulia. Ya. Puasa itu jangan dilihat menghasilkan kurusnya, kelihatan cahayanya. Kalau kamu sukses. Kalau kamu sukses loh ya. Banyak orang puasa nggak dapat cahayanya. Bisa dirasakan. Dekat orang yang ahli puasa itu rasanya beda. Sama dengan dekat orang yang ahli zikir, ahli sholat. Kamu yang peka pasti bisa merasakan. Jadi cari cahayanya puasa. Nggak masalah kamu kurus. Dan harusnya nggak mungkin kamu sakit apalagi mati gara-gara puasa. Kecuali ada kejadian luar biasa. Tetangga saya puasa mati Pak. Kenapa? Tabrak mobil. Iya. Ora ono hubungannya sama puasa itu namanya. Puasanya nggak mungkin bikin kamu sakit, bikin kamu bikin kamu mati. Terus cirinya orang khawasul khawas untuk menuju ke sana, ciri paling puncak adalah hatinya. Orangnya selalu hati-hati, khawatir terus. Khawatir apa? Takut puasanya nggak diterima. Mau mikir yang dunia aja sudah, jangan nanti puasaku nggak diterima, Allah nggak berkenan. Mau yang jelek-jelek nggak usah tadi. Itu ciri orang menuju khawasul khawas. Hati-hati, khawatir, puasanya rusak. Bukan cuma sah. Kalau sah itu gampang. Mulut dan kemaluan tadi terjaga sah. Cuma rusak pahalanya, hilang manfaatnya. Kehilangan manfaat puasa. Nah, ini orang-orang khawasul khawas. Dia mati-matian berusaha tidak kehilangan ini. Itu khawasul khawas. Tidak sekedar puasanya sah, tapi puasanya berkualitas.